Salam persahabatan, saya Karyono, Guru Besar PPS Budi Sejati di Jejak Sang Guru. Saat ini saya sudah berada di lokasi Pantai Selatan Talangkusumo, Yogyakarta. Assalamualaikum Mas Kar. Waalaikumsalam. Siapa nih? Saya Fajar Yulianto. Fajar Yulianto. Ya, oh ya. Ya, saya Karyono ya. Iya. Mungkin saya sebagai orang awam, kita sering mendengar tentang Istana Laut Selatan. ya. Sebagai orang awam, kita ini cenderung nggak ngerti apa dan bagaimana Istana Laut Selatan. Oh, ya. Nah, menurut pandangan Mas Kar, kurang lebih seperti apa? Bisa nggak jelasin ke kita pendapat dari masyarakat seperti apa, mana yang betul, dan seperti apa sebetulnya keberadaannya? Nah, di sini kita ada saudara kita menanyakan, dia mengatakan saya ada orang awam dan kepingin menanyakan keberadaan sebetulnya apa yang dibumingkan orang, dibicarakan orang masalah Keraton Selatan. Nah, masalah awam itu sebenarnya sama-sama kita orang awam. Mungkin cuman karena kita juga mengenal daerah sini itu sudah cukup berpuluhan tahun ya kan, dari 68. Nah, mengenai masalah keberadaan Keraton Selatan itu adalah memang setiap orang itu berbeda-beda. Keberadaan Keraton Selatan itu yang pengalaman saya lihat itu adalah memang itu semacam kerajaan. Jadi itu kita masuk pintu gerbang. Jadi kita masuk itu ada pintu gerbang. Nah, atau pintu gerbang itu ada di atasnya gambar dua naga. Kayak relief gitu loh ya. Relief naga itu laki perempuan. Nah, mungkin naga itu juga ada apa namanya? Filosofi ya. Filosofi naga itu apa sih itu gitu. Nah, kita mau masuk pintu gerbang itu dijaga oleh ada dua penjaganya, ada dua dengan membawa tombak panjang. Jadi kanan kiri dijaga, depan pintu gerbang itu dijaga dengan pakaian orang gagah-gagah lah, perkasa lah. Itu bawa tombak tapi diselang menyilang. Jadi yang sini tangannya begini, ini jadi menyilang. Menyilang di depan gerbang? Depan gerbang. Oh, iya, nah, iya, setelah iya. kita diizinkan masuk, itu dibuka tombak itu. Ditarik berdiri lagi? Terus kita masuk. Yang pertama saya lihat, kita masuk Keraton Selatan itu ada halaman. Terus ada pendopo. Pendopo itu ada kursi merah di tengah. Jadi pendopo itu kayak rumah tapi terbuka dengan atap yang tinggi, kayak joglo lah ya, joglo ya. Joglo. Nah, itu di tengah ada kursi merah warnanya. Itu tidak ada senderannya. Nah, setelah kita masuk lagi ke kanan. Sebelah kanan ini ada penari-penari. Semua cewek berpakaian hijau. Nah, ternyata itu adalah yang paling dituakan adalah Nyi Roro Kidul. Pakaiannya hijau semua. Di antara penari tadi? Iya, jadi penari banyak. Adalah Nyi Roro Kidul. Ya, itu yang anaknya yang ratu. Pakaiannya hijau semua, penari-penari itu pada nari. Nah, makanya mungkin ya datang ke sini orang-orang dulu mengatakan jangan pakai pakaian hijau, jangan sampai menyamain akan penari-penari itu. Ya. Nah, terus kita masuk lagi. Terus ada di sebelah kiri itu ada taman. Taman itu adalah isinya itu adalah wanita semua. Tapi berkali hijau juga semuanya. Sebelah kiri pendopo? Ya. Namanya Keputren. Keputren namanya. Nah, terus kita masuk lagi. Itu ada namanya Gedokan. Gedokan itu adalah kandang kuda. Oh. Ada kuda di situ. Kudanya. Ada 8. Kuda itu ada 8. Itu di kandang namanya Gedokan. Gedokan itu adalah kandang kuda ya. Nah, terus kita lagi kereta-kereta. Kereta itu adalah berwarna kuning kayak emas. Gede sih enggak ya, tapi kayak emas. Semua lapisnya kayak emas. Ada
Terus kita masuk lagi, sebelah kiri itu ada apa namanya, taman juga. Nah, terus saya ngeliat tangga. Tangga itu ada 7. Tangga itu ada 7. 7 undakan. 7 undakan, trap ya. Nah, Ya. di tangga itu ternyata ada singgasana. Di atas tangga itu Ada berujung ke singgasana, kursi kayak apa ya, kursi kayak raja gitu ya. Itu warnanya kuning. Terus ininya merah. Apa namanya, joknya ya. Oh, ya. Nah, itu warna merah, terus itunya kursi itu warna kuning. Konstruksinya kuning, tapi joknya merah. Ya, terus ini tinggi senderannya. Senderannya kuning juga? Ya, kuning. Cuman senderan itu jok apa busanya merah, itu kayak busa lah gitu ya, merah, sama duduk merah. Nah, itu ada Eyang Ratu, kan nggak di situ. Oh, iya. Eyang Ratu ini untuk saat ini ya, berpakaian putih saat ini. Berpakaian putih, pakai selendang kuning dengan mahkota. Mahkota emas juga warnanya. Ya, itu udah mahkota. Terus manggil saya waktu itu, manggil saya suruh naik tangga itu. Terus saya suruh duduk, dia bicara sambil pegang. Gir, untukku, nanya nyewon kau jangan nyewon aku ya. Nyewon aku sing kuasa. Ini nak sing kuasa ke arah maringi. Apa wae karo kowe. Nah sing kuasa memang nek aku kon nengkakake ya tak kake. Ojo nganti salah kaprah kowe ya Le. Nggih. Nyuwun karo sing kuasa. Itu yang saya terlimakan barusan. Jadi datang ke sini jangan minta-minta beliau lah. Tapi minta sama Allah. Kalau memang Allah itu memberikan sesuatu, ya kan? Harus kita yang menyampaikan, nah, kayak ini, aku pengen lantaran kayak gini. Tapi sing nyuwun masa sing nentoke sing Gusti Allah. Itu yang saya terima tadi. Nah, hanya sebatas itu terus saya suruh saya turun itu nggak boleh kembali. Oh iya. Tapi menghadap kiblat mundur. Tangga kita harus mundur. Nah, setelah mundur sampai di pendopo yang pertama kita lihat tadi, kita baru turun. Dan itu pun kita naik atau turun itu nggak berdiri, jalan jongkok. Nah, jalan jongkok itu berarti kita apa? Mungkin yang saya terima adalah jongkok itu adalah menunjukkan etika kesopanan kita menghadap orang tua. Ya. Nah, nyembah itu bukan kita nyembah ya dalam arti kita ini apa menyembah dia, tapi itu suatu etika aja. Jadi itu suatu etika aja, bentuk apa ya namanya, menghormati. Makanya sering kita lihat berarti di keraton ya kan, nah itu agak kebangun seperti itu. Iya. Bukan karena orang ngadep wonge apa ndak jongkok sapa to kuwi. Nah, itu hanya bukan adalah suatu etika yang baik. Kita seorang orang bawahan atau sesama ini kita itu harus saling menghormati. Itu aja, bentuk itu aja. Nah, mundur itu pun ya aja nganti ngingkuri wong tuwa ora gitu. Ya. Jadi itu suatu bentuk penghormatan aja. Ya, jadi itu yang saya terima setelah saya keluar pintu gerbang tadi, nah kita baru keluar boleh berbalik. Jadi itu yang menurut keberadaan di Keraton Kidul. Nah, monggo silakan apalagi. Di balik di belakang Kanjeng Ratu itu masih ada istana besar lagi berarti ya Mas? Enggak. Itu cuman kayak halaman aja. Jadi enggak los itu tetap ada suatu sekat juga ya. Tapi sekatnya itu sekat apa ya? Saya nggak bisa terlalu menjelaskan apa tembok apa, tapi ya kayak pintu masuk gerbang itu modelnya. Jadi itu mungkin anggap aja seperti tempat untuk menerima tamu. Betul ya. Jadi bertandang kan ada ruang menerima tamunya. Betul. Penampilannya kurang lebih seperti itu ya Mas. Berarti dijaga 2 pengawal. Betul. Ya tombak dia menyelang, begitu. Setelah kita mendapatkan izin tombak itu ditarik, baru kita masuk. Tapi kalau memang nggak diizinkan, tetap itu iya nggak bisa, kita nggak bisa masuk. Dan dengan dari gaya gambaran tadi, berarti begitu kita masuk ada pendopo besar, di sebelah kanan ada
barisan penari berbaju hijau, dan di sebelah kiri keputren, ke belakang lagi berarti sebelah kanan ada kandang kuda yang berjumlah 8, berikut ada kereta emasnya. Kita kencana itu biasanya kuning ya. Itu memang yang impian yang sering dinaikin itu. Sering mungkin orang nampak di kejauhan betul, itu kereta tersebut ya. Makanya selalu ditarik 8 kuda itu. Betul. Itu makanya itu kalau saya bawa, kalau saya sendiri mungkin nggak inilah. Tapi kalau kita udah bawa saudara atau sahabat Abdul Dijati ke sini, sudah sifatnya lebih dari 2 orang, saya selalu waspada. Karena apa? Yang saya perhatiin adalah itu tadi kereta berkuda itu arahnya kemana. Nah, ini kita harus jeli nih, jangan sampai ada yang tidak kita inginkan gitu. Nah, terus satu lagi, yang tadi saya masuk itu gerbang diizinkan, ada pendopo, ada kursi merah tadi. Nah, inilah sandaran ya. Itu ternyata dari kursi merah di Keraton Selatan yang di pendopo itu salah satunya titik awal menarik benang pintu lurus ke utara. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari kursi merah tadi kita tarik garis lurus, itu pintu gerbang Cepuri. Yang sebelah sana. Kita tarik lagi itu pintu Lengkung Gading. Pintu Gading di alun-alun selatan itu ada pelengkung masuk itu lengkungan. Itu tarik lagi pintu keraton. Karena keraton itu ada 4 pintu. Yang pintu selatan nanti kita lurus sampai pintu utara. Kita tarik lagi lurus Tugu Tengah Jalan yang pasar. Tugu ya, tengah jalan itu. Ya, itu. Kita tarik lagi Puncak Merapi, Keraton Merapi. Nah, terus kita tarik lagi itu adalah Rawa Pening. Kita tarik lagi Masjid Demak. Satu garis itu. Bayangkan gimana cara bikin zaman dulu kayak gitu. Kok bisa? Nah, kalau Mas Bobi nanti Mas Fajar bisa cek di peta coba. Di sini disebut bukan Parangkusumo, Parangtritis di peta itu. Tarik coba. Bener nggak? Karena saya juga sempat bertanya, akan tak cek waktu itu. Nah, itulah saya juga nggak bisa pikir dan gimana cara narik bisa lurus gitu. Nah, terus ditambah lagi monumen jejak kembali itu dibangun tahun sekitar 80-an berapa gitu ya. Itu pintu masuk itu adalah diluruskan dengan garis itu. Itu luruskan itu. Nah, itu suatu menurut saya aneh ya. Zaman dulu gimana cara ukur bisa kayak gitu? Belum ada GPS, belum ada alat ukur yang yang mekanis seperti yang kita tahu sekarang. Kok bisa gitu loh? Mereka bisa menentukan garis lurus ya. Kalau dia nggak punya suatu kelebihan supranatural yang cukup ini kan nggak bisa kan? Nah, itulah, itu tadi itu. Terus ada orang mengatakan Merapi itu juga keraton. Keraton Merapi sebetulnya cuma kuat sekali dengan sini. Buktinya apa? Setiap yang setahu saya waktu itu, setiap Labuan malam 1 Muharram ya, itu kalau nggak ke pantai Keraton Selatan ke Merapi. Nah, berarti hubungannya kuat. Dan setahu saya memang antara Merapi dengan ini adalah ibarat badan. Ini adalah bagian kepalanya, sama kakinya. Perutnya di Lawu, jadi kita tarik segitiga. Itu yang saya sesuai dengan yang saya terima. Mungkin dari versi orang yang masing-masing punya versi, monggo silakan, saya tidak akan mengganggu. Itulah yang saya terima. Saya mulai masuk sini 68 sampai sekarang rutin kita ke sini, itulah yang saya terima. Jadi saudara-saudara sahabat Budi Jati jangan sampai salah kaprah. Karena ini hanya bisa dilihat dengan kasat mata. Bagi yang monggo percaya monggo, tidak monggo, itulah. Dan semuanya kembali lagi kepada pesannya Kanjeng Ratu. Betul. Nyuwun sing kuwasa. Aja njaluk karaku. Nah njaluk karaku salah. Ning nang pancen sing kuwasa, kowe nang kene aku kon nekake. Nah, ini tak nekake. Aja nganti kowe njaluk aku. Jadi kesini itu dari suku apapun pun silakan, agama apapun silakan. Yang penting semua itu adalah
mau nama Allah. Dan inti modal pertama adalah kepasrahan. Saat datang ke sini lepaskan semua pikiran yang lain, fokus kepada batin dan permintaan. Betul, hanya adanya pasrah. Bagaimana menurut petunjuk dari Allah itu aja. Tapi kalau orang datang ke sini bukan sedikit lagi ya, ribuan dari mana aja, jutaan dari mana aja datang ke sini dengan cara yang bagaimana, monggo silahkan. Saya tidak akan mengganggu. Oke. Deh, atur nuhun. Ye, sami-sami ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat untuk Mas Fajar dan sahabat Budi Sandi ya. Kegiatan terima kasih Mas Kali.